kemudian Hamzah dan Abbas. Di antara empat ini yang dua masuk Islam dan dua tidak masuk Islam. Itu kita pahami. Yang masuk Islam adalah Hamzah dan Abbas. Yang tidak masuk Islam adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Masa dari kisah dulu. Dan Umar sudah jelas. Yang kedua, bagaimana kita melihat fenomena orang yang ngefans? Ya, orang yang ngefans itu berarti sudah apa? Ta'assub. Apa itu istilahnya? Ya, orang kalau sudah ngefans kan begitu, Pak. Nah, bagaimana? Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tahu siapa itu K-pop. Karena mereka tahu siapa K-pop, maka mereka cinta kepada K-pop. Karena cinta kepada K-pop, maka apapun yang dilakukan K-pop dia akan ikuti. Dia akan ikuti cara pakai bajunya, gaya rambutnya dan sebagainya. Hal yang sama harusnya kenapa seseorang tidak bisa mengikuti Rasulullah? Karena mereka nggak tahu bagaimana cara cinta kepada Rasulullah. Untuk cinta kepada Rasulullah paling tidak kita tempuh 3M. Kita bahas sedikit deh. Ada 3M untuk kita mencintai Rasulullah. Yang pertama ma'rifat. Ma'rifatun Nabi. Kita kenali dulu siapa ini Nabi Muhammad. Ayahnya siapa, ibunya siapa, keturunan siapa, gitu kan? Kehidupannya bagaimana? Orang biasanya semakin dia kenal, ada dua kemungkinan tuh. Bisa dia semakin cinta, bisa semakin benci, Pak. Bapak kenal sama seseorang, kayaknya kampung gitu loh orang itu. Begitu tahu kehidupannya tuh, malah benci. Nah, tapi kenapa orang-orang itu tidak cinta kepada Rasulullah? Karena nggak tahu siapa Nabi. Dia taunya Nabi umat Islam Muhammad, udah gitu doang. Lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, segitu doang dia kan. Dia nggak paham bagaimana Rasulullah berjuang dalam hidup. Dia nggak paham bagaimana Rasulullah sebagai seorang panglima perang. Dia nggak paham bagaimana sikap Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Dia nggak paham bagaimana Rasulullah sebagai seorang guru, sebagai seorang kakek, sebagai seorang pedagang. Dia nggak pelajari itu. Rasulullah. Karena dia nggak marifat kepada Nabi, nggak kenal kepada Nabi, gimana mau tumbuh cinta? Bapak idola seseorang kan Bapak tahu kan? Di antara ketiga capres misalkan, Bapak pasti punya kecenderungan salah satu. Kenapa? Karena Bapak memiliki pengetahuan yang lebih. Di antara salah satu di antara tiga timbul rasa cinta. Yang pertama, kalau kita ingin cinta kepada Nabi, ma'rifatun Nabi, kenali dulu Nabi kita siapa. Baca risalahnya. Kalau kita sudah kenal orang, maka akan timbul yang kedua, kedua apa? Mahabbah. Cinta kepada Rasulullah. Ciri orang cinta apa sih, Pak? Bapak cinta nih sama seseorang apa? Disebutin dulu gitu kan? Aduh si anu, aduh si dia. Hanya dia, bukan dia terus disebutin terus. Dia siapa? Pokoknya dia nanti, pokoknya selalu disebutin. Nah, ciri orang yang cinta itu dia akan selalu berselawat. Ketika nama Nabi disebut, dia akan berselawat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, abkhalu ummati idza dzikra wala misalla alaihi. Ciri orang yang paling pelit abkhalul kata-katanya. Orang yang paling pelit di antara umatku adalah ketika namaku disebut dia enggak mau selawat. Padahal sudah jelas Rasulullah bilang, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat kepada satu kali, Allah salawat kepada dia 10 kali. Udahnya Allah kasih ganjaran 10, sampai Rasulullah bilang orang yang paling pelit adalah kalau namaku disebut dia enggak mau selawat. Ya sekarang kita gimana mau cinta Rasulullah, kita cerita sama Muhammad yang diem aja. Rasulullah bersabda, ada tuh salah-salah aja bisa. Ciri orang itu kalau disebut namanya dia akan tersenyum, betul loh. Bapak tuh lagi cinta sama seseorang dulu atau gitu waktu masih muda. Yang sekarang jadi bini kita tuh, kalau kesebut namanya, senang. Karena makanya kita cinta. Ciri cinta yang paling gampang adalah disebut-sebut namanya. Maka kita ajarkan anak-anak kita asal sekecil itu baca salawat. Tujuannya sebagai untuk timbul rasa cinta. Yang terakhir, orang kalau sudah cinta, dia akan mutaba'ah. M-nya ketiga, mengikuti. Ikuti apapun yang Rasulullah lakukan, ikuti. Cara pakainya diikut, cara makan
potongan rambutnya bagaimana, senyumnya bagaimana, jalannya bagaimana. Itu orang kalau sudah ngefans, sedemikian rupa. Orang kalau sudah fanatik, sedemikian rupa. Kita lihat orang-orang yang fanatik dengan anak panggung, ya kan? Saking fanatiknya dengan dunia itu, kuping apa yang dipotong, lidah dibelah, kan ada nggak gitu? Kita orang yang rusak badan itu, kupingnya dipotong, kemudian dibikin tato ular, pengen jadi ular pak, sampai sedemikian rupa tuh. Nah inilah yang disebut dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang suka ikut-ikutan, tasyabbuh, ikut-ikutan, niru-niru, fahuwa minhu, dia masuk dalam golongannya. Orang-orang yang suka ngikutin bagaimana Rasulullah, bagaimana orang soleh, bagaimana guru-guru, orang-orang itu berbuat, dia ikut-ikutan, dia masuk dalam golongan itu. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Al-Fatihah jelas menyebutkan yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang dapat iman siapa? Para nabi, para syuhada, sholihin dan siddiq. Orang-orang itulah yang dapat iman. Kalau kita pengen masuk ke dalam golongan mereka, pilihlah cara hidup mereka salah satunya. Jangan al-maghdub. Siapa al-maghdub? Yahudi dan Nasrani serta orang-orang mereka. Bagaimana cara bertemu? Walan tardu ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Situ ada kata-kata lan. Walan tardu, ada kata lan. Lan itu dalam bahasa itu artinya enggak bakalan. Bahasa Inggris sebutnya never. Kalau yang namanya never itu enggak bakalan. Walan tardu, enggak bakal redo, enggak bakal senang Yahudi wala nasara. Nah, kepada Nasrani enggak pakai lan tapi pakai la. Artinya dan Nasrani dia masih ada kemungkinan nih, tergantung enak enggaknya kalau dia mah. Beda sama Yahudi mah mau sampai kapan tuh, mau sampai hidung berbulu, sampai berubah jadi hitam, enggak bakal ada Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut milah. Apa milah? Gaya hidup, bukan agama. Kan kita mengatakan ada orang, oh bapaknya kalau lu menjadi Yahudi, bukan menjadi agama Yahudi, lu ikutin gaya dia, lu makan makanan dia, lu pakai produk dia, lu pakai gaya hidup dia, itu akan terus dilakukan. Kenapa? Jelas ayatnya Allah bilang lan, sampai kapanpun, sampai kiamat Yahudi nggak bakal ada agama Islam. Berbagai macam cara. Ya dulu kan kita kan dalam apa? Food, fashion, 3F, fun. Berbagai macam cara. Nah buat anak-anak generasi kita gimana caranya kenali nabimu sejak kecil. Ajarin selawat, timbulkanlah kehidupan Islam di dalam rumah. Kenapa? Yang namanya anak itu adalah sifat imitasi. Anak itu Pak, walau bagaimana itu bagian dari kita, darah daging kita. Jangan dikira kalau kita ribut sama istri anak itu nggak ngerasa. Dia kan cuma nggak berani ngomong. Dia itu akan ingat terus sampai kapan. Itu kan jadi trauma dia masa akan datang. Nah kalau kita ada mohon maaf sama pasangan lagi, jangan ada orang hidup rumah tangga, kadang-kadang ada aja nih. Jangan pernah di depan anak, karena anak itu akan membekas pada psikologinya. Karena suka nggak suka itu bagian dari darah daging kita. Dia pasti merasa, cuma nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Efeknya apa? Efeknya nanti dia akan membekas bahwa seorang anak, khusus anak laki-laki, dia akan cenderung hidup bagaimana cara ayahnya dulu hidup. Dulu kita pasti lihat nih, dulu ayah saya ketika rumah tangga begini. Itu akan diingat ketika dia sudah menikah. Makanya itu disebut dengan kata Rasulullah, orang tua lah yang membentuk karakter anak. Bulu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia lahir dari kondisi fitrah suci. Nah, untuk anak-anak kita supaya mau ikuti cinta kepada Nabi, dari kita dulu. Kita biasakan tampilkan kepada mereka hidup Islami. Karena sifat anak itu imitasi, ikut-ikutan. Dulu kita waktu masih kecil ikat kain kita terbang, Superman gitu kan. Kenapa? Kita dulu nonton film Superman, kita pengen jadi Superman. Kenapa? Memang sifat anak itu imitasi. Nah, mulai dari rumah tangga kita dulu,
mudah-mudahan yang kayak tadi bapak bilang yang hip hop yang macam-macam. Mohon maaf Pak, bisa ada teman, ya saya akan suka sedih juga.